Pak, saya mau mencoba yang 12-13. Ya, silakan. Saya izin share ya, Pak. Ya. Sudah terlihat, Pak? Belum nih. Ya, silakan. Apa sudah terlihat, Pak? Tadi sudah, sekarang mati. Kalau sekarang sudah, Pak? Sudah. Ya, di 12-13 ini komponennya kemarin disuruh pakai aseton sama water. Dari aseton sama water ini didapatkan parameter antoinnya yang A-nya 14,3145, B-nya 2756,22, C-nya 228,06. Kemudian yang waternya A-nya 16,3872, B-nya 3885,7, C-nya 230,17. Ini yang diketahui P-nya 101,33, kemudian R-nya 1,987 kalori per mol Kelvin. Kemudian ini saya trial yang pertama T-nya pakai 400 Celcius. Kemudian maaf Pak, 400 Kelvin. 400 Celcius, kemudian menghitung P1 sat sama P2 satnya dulu, pakai rumus eksponen A1 min B1 plus C per T B1 per T plus C1, kemudian dapatkan P satnya dan P2 sat. Setelah itu dari parameter Wilson ini didapatkan untuk aseton sama waternya, V-nya untuk asetonnya 74,05, waternya 18,07, dan A12 291,27 dan A21-nya 1448,01. Kemudian menghitung A12 dan A21-nya, didapatkan A12 sebesar 0,196272 dan A21-nya 1,388054. Kemudian ini tadi kan suhunya masih di trial. Dari suhu ini, kemudian nanti errornya ini di solver untuk didapatkan T yang sebenarnya. Kemudian setelah itu menghitung dari errornya tadi itu, sebelum menghitung yang error itu menghitung gamma 1 sama gamma 2-nya. Kemudian didapatkan nilai P-nya itu sebesar ini 27.476. Setelah itu dihitung errornya itu Pak. Kemudian itu dilakukan satu persatu untuk X sama dengan X1 sampai dengan 1. Untuk grafiknya seperti ini, Pak. Apa, Pak? Sebelum ke grafik, bisa dilihat tabelnya. Bisa diisi, kemudian temperaturnya diisi sembarangan. Iya. Tapi untuk preset sebenarnya bisa sih Mbak. Iya Pak. Gini, khusus preset
khusus T1 itu bisa pakai angkuan. Ya. Nah, jadi baris paling atas sama baris paling bawah itu bisa dihitung dari angkuan. Tapi kalau tidak pakai angkuan pun juga bisa. Nah, sebentar ini suaranya menggema. Mungkin Mbak Aldina pakai 2 device? Enggak, Pak, 1. Oke. Temperaturnya di sembarang, kemudian P1 sat, P1 sat, P12, P5, rumus apa itu? Bisa di... Yang P-nya ini, Pak. Double klik, masuk sih aja. X1 kali gamma 1 kali P1 sat ditambah X2 kali gamma 2 kali P2 sat. Oke. Yang terus rumus error apa? Rumusnya error ini P perhitungan dikurangi P yang ini, Pak, yang di soal. Nah, karena ini sudah dilakukan, nanti langsung aja di solver sekalian. Caranya bagaimana? Caranya di total. Error itu di total di bagian bawah. Ini, Pak. Nah, itu terus di solver kan dengan mengubah semua temperatur. Jadi nggak terbaris. Tahu maksudnya? Bentar, Pak. Udah, temperaturnya kasih aja sembarang dulu. Ubah dulu semuanya temperaturnya. Sepertinya ada yang error, Pak. Bentar. Kelemahannya kalau seperti ini ya. Dari ini kok suaranya saya enggak jelas. Coba, Mbak. Iya, Pak. Saya jelaskan terus. Oke ya. Nah, gini. Ini temperaturnya kita tidak tahu, range-nya sangat luas sekali jika tidak kita batasi ya. Oleh karena itu perlu kita batasi. Yang membatasi adalah T1 sat dan T2 sat. Gitu ya. Yang membatasi itu, meskipun ada suatu nilai yang temperaturnya itu bisa di atasnya T1 sat, bisa di bawahnya T2 sat gitu. Jadi kita batasi titik sini, walaupun kenyataannya ada yang melengkung ke atas banget, ada yang melengkung ke bawah banget gitu. Tapi setidaknya dengan punya 2 angka yang di sini kita sudah punya bayangan. Oh, kira-kira nanti temperaturnya di kisaran ini kok gitu. Nah, untuk tahu itu perlu kita hitung T1 sat dan T2 sat. Nah, T1 sat, T2 sat itu adalah ya pakai persamaan Antoine gitu ya. Ketika X2 sama dengan 1, itulah T2 sat. Berarti baris pertama diisi T2 sat. Ya, baris pertama. Kemudian baris terakhir diisi T1 sat. Nah, nilai 2 ini tidak perlu disolver, tidak perlu diubah-ubah lagi. Gitu. Nah, coba sudah dihitung T2 satnya belum, Mbak? Sama T1 sat. Belum ini ya, kalau saya lihat T1 sat rumusnya. Ini yang lain bisa bantu T1 sat rumusnya langsung kita hitung sekarang. Nah ini nih. Di halaman 347 itu Mbak yang contoh soal 10.1. Boleh langsung diketik aja Mbak di Nah ini udah ada eksponen
Enggak tuh, enggak gitu. Ln P. Enggak, seperti itu Mbak rumusnya. T11 halaman 347. Yang T sama dengan B per C. Di suku yang kedua itu sudah hampir betul ya. Itu B1 per C1 minus ln P1 minus ln P, itu P-nya P1 guys, P1. Terus di yang kolom O itu ganti positif. Nah, terus EXP itu diganti dengan tanda minus ya. Jadi rumusnya itu minus A1 plus B per dan seterusnya, atau biasanya di depan B per sekian minus A1. Nah, coba bisa dihitung Mbak, berapa itu nilainya? Langsungan nggak apa-apa sih Mbak. Oh memang dibikin gitu. Depannya ada minusnya Mbak ya, minus A1 itu. Oke, untuk T21 kok ngono hasilnya? Ln P1, betul nggak Mbak itu? Nggak masuk akal sih hasilnya. Coba dicek lagi rumusnya. Dicek Mbak, dicek. M15 dicek, itu angkanya nggak masuk akal ini. Kita cek mana nih? Pak, itu rumusnya min C1 plus B1 per A1 min ln P. Gimana tuh? Min C1 plus B1 per A1. Kebalik ya. Jangan dicek. Oh iya, C minus C. Berarti yang di depan itu minus C ya tuh. Ya silakan Mbak dikoreksi. Halaman 345 ya. Minus 82 Celsius nggak masuk akal. Cek lagi. Minus C1 itu minus ln harusnya. Minus C1 plus B1. Pakai apa dia? Celsius ya. Kalau 56 sih udah masuk akal. Ya betul Mbak. Terus T21 berapa?
Oke, nah itu dimasukkan di tabelnya tadi. Dimasukkan, Pak. Ketika X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 1, temperaturnya adalah temperatur 2 sat. Silakan dimasukkan T2 sat di situ. Nah, sehingga baris 51 sampai 69 itu kita isi di sekitaran itu ya, supaya tidak melenceng jauh, iterasinya juga nggak kelamaan. Nah, itu temperaturnya Kelvin atau Celsius yang di kolom C itu, dicek. Gimana? Kan ya, yang ngerti Mbak Udina sendiri, saya nggak tahu gitu. Artinya sel temperatur di situ itu adalah temperatur dalam Celsius atau Kelvin. Yang tahu Mbak Udina sendiri. Pesat ngambil sel itu nggak? Coba dicek. Pesat itu ngambil kolom C nggak? Bukan gitu, sebenarnya belum paham nggak ini maksud saya. Kolom C yang temperatur itu Celsius atau Kelvin. Taunya bagaimana? Ya taunya kita lihat siapa sih yang menggunakan kolom C itu. Yang menggunakan adalah kolom D, P1 sat. Double klik P1 sat. Nah, P1 sat kan rumusnya kayak gitu. Temperatur, double klik aja. Nah, itu menggunakan C50 kan. Dengan rumus P1 seperti itu, temperaturnya harusnya Kelvin atau Celsius. Harusnya Celsius, Pak. Dasarnya apa? Kenapa tahu harus Celsius? Dari rumus P1 sat sama P2 sat yang Anton itu, Pak. Kan sama-sama Anton, cuman Anton itu tekanannya bisa PSI, bisa mmHg, bisa cmHg, bisa kPa, bisa bar, dan semuanya betul. Temperaturnya begitu, bisa Rankine, bisa Celsius, bisa Fahrenheit, bisa Kelvin, semuanya betul. Nah sekarang ABC yang dimaksud di situ, di persamaan Anton ABC itu sumbernya dari mana, dan kita lihat sumbernya. Kalau rumus ini dan konstanta ABC seperti ini, pakailah temperatur Kelvin, pakailah tekanan kPa, misalkan kayak gitu. Nah itu harus kita ikuti. Kalau nggak kita ikuti nanti malah salah ngitungnya. Nah nilai ABC itu dari mana? Bab 10. Kita cek bab 10. Karena di buku lain gitu ya, tidak selalu Kelvin atau Celsius, bisa Rankine, bisa Fahrenheit, bisa apapun. Kita lihat chapter 10. Chapter 10 kan tabel 10.2, ABC-nya pakai situ ya, oke.
tabel ini berkesesuaian dengan rumus yang ada di atasnya soal 10.1. Ln P1 KPA sama dengan A minus B. Nah, temperaturnya Celcius, tekanannya KPA. Berarti kesimpulannya kolom C itu adalah Celcius gitu ya Mbak. Aseton 14, sekian. Water 16,3. Ya. Tekanannya KPA, temperaturnya Celcius. Ya, udah Mbak, udah betul. Udah betul. Justru yang atas-atas itu salah tuh, temperaturnya pakai 400 Fahrenheit. 400 Celcius ya. Nah, silakan. Sekarang diisi saja. Langsung ke tabelnya, Mbak. Diisi saja, kan kita udah punya batasan nih, antara 56 sampai 99,9. Nah, coba kita isi di antara itu dulu. Silakan. Increment-nya bebas saja Mbak. Yang namanya solver itu dia nggak peduli mau angka berapapun, ketika diiterasi akan menuju ke satu titik. Tidak harus increment-nya 2, 5, 1 enggak. Kadang 1, kadang 2, kadang 10, berapapun nggak masalah, bebas sih. Oke, udah, misalkan seperti itu ya. Udah, cukup Mbak. Udah, cukup. Increment-nya nggak harus sama bebas. Nah, dari situ kan masing-masing baris kelihatan bahwa errornya ada banyak kan. Nah, sekarang di solver dulu. Silakan, errornya di solver. Dengan mengubah semua temperatur yang diisi secara manual tadi. Sudah cukup memadai, berarti temperaturnya seperti itu. Nah, grafiknya seperti apa Mbak? Bisa dilihat, masuk akal nggak? Ini cukup bagus, tapi memang di situ ada beberapa yang nggak kelihatan, kurang smooth ya, terutama yang Y itu. Ini sama seperti tadi caranya. Bisa lebih detailkan lagi titik-titik yang agak, boleh diklik yang garis orange itu Mbak, akan kelihatan titiknya di mana aja. Nah, tuh kan, berarti kayak tadi ya, range X10 sampai 0,7 tuh klik buat dulu. Stop. Nah, kelihatan bahwa untuk X10 sampai X1 0,6 itu hanya diwakili oleh 2 data. Sehingga X yang 0,1, 0,2, 0,3 itu nggak ada data, sehingga dari titik yang Y yang di atas sama yang di X1 0,6 itu seakan-akan di garis lurus gitu. Supaya dia bisa lebih smooth ya, caranya itu tadi di insert nilai X antara 0 sampai berapa itu ya, 0 sampai 0,05 kayaknya. Coba nilai X nya dilihat Mbak. Nah, berarti itu diantara itu bisa bisa di insert
silakan kalau mau insert nggak saya pandu. Di insert sama seperti tadi, misalkan 5 titik ya. Di atasnya 0 aja. Artinya di bawahnya 0,05. Nanti antara 0 sampai 0,05 kita detailkan. Silakan di insert dulu. Pak, mohon maaf suara saya ke-mute dari tadi. Sebentar, Pak. Silakan. Memang tadi saya mute sih, soalnya nggak tahu kayak berisik gitu kembali suaranya ke saya. Kalau mikrofonnya Mbak Dina nyala tadi. Yang lain silakan, jadi itu dicoba sendiri. Untuk nomor yang lain relatif lebih mudah, nomor 12 sama 14 ya. Tinggal persamaannya aja disesuaikan, BSN atau NaCl. Setengah 12. Gimana Mbak Udina, mau lanjut? Apa udah cukup? Dicoba sendiri di rumah? Pak, tapi kenapa tadi saya coba datanya saya perkecil, kenapa grafiknya berubah ya Pak? Jadi jelek. Makanya di share screen aja. Nanti saya pandu. Itu ada agak sedikit tricky begitu bisa langsung. Oh baik Pak. Karena nilai yang lainnya nggak boleh berubah. Maksudnya yang berubah cukup P sama Y saja. Nilai X-nya nggak boleh dimasukkan itu. Nilai X bisa sih. Silakan, gimana? Mau dicoba sendiri apa? Pak, saya mau tanya, kalau kayak gini apa yang salah ya Pak? Oh, share screen saya belum nyala. Ini Pak. Belum. Di solver ulang Mbak, di baris 83 ada yang besar errornya, karena kan hasil insert tadi kan 52 baris 53 errornya besar. Di solver ulang. Bagaimana Pak? Di solver ulang. Di solver ulang. Hasilnya masih seperti ini Pak. Saya jadi bingung. Ya itu perlunya analisa. Tadi kamu yang lesatnya nggak perlu di solve. Ya kita lihat satu-satu. Ini emang nggak bisa langsung tahu kenapa. Oh baik Pak, sebentar. Oh, saya insert ulang atau saya rubah di sini apa yang tadi yang awal ya Pak? Sebentar.
diperhatikan mana yang di solver, mana yang ini dicek lagi. Kurang 2 titik aja itu yang sebentar, nggak nyambung kita, nggak nyambung kita. Sebentar. Nggak nyambung kita. Maksud saya itu solvernya kan kayak belum optimal. Karena belum optimal, kita cari tahu kenapa tidak optimalnya gitu. Di sini sekilas kelihatan bahwa baris 52 dan baris 53 itu errornya besar sekali. Di situ permasalahannya. Kenapa dia besar? Karena temperaturnya nggak sesuai gitu kan. Mulai dari 95 turun ke 69 gitu kan. Nah, kita selesaikan gimana caranya? Ya, bisa temperatur awalnya bisa kita ubah mendekati 90 misalkan atau apa gitu. Ya, coba awalnya diubah 90, 94 terserah gitu ya. Yang penting nggak jauh-jauh. Supaya solvernya nggak kesulitan gitu. Udah cukup. Udah cukup. Terus sekarang di solver ulang coba sekali lagi. Nggak ngefek sama sekali, berarti ada yang salah tuh, errornya ini golsikan satu-satu aja Mbak, itu 3 baris itu digolsikan kan, yang error cuma 3 baris itu kan, golsikan aja satu-satu dengan mengubah temperatur. Udah Mbak, cukup. Udah cukup. Mbak dilihat grafiknya. Nah, itu katakanlah cukup gitu ya. Meski kalau ingin mengoptimalkan lagi bisa di solver lagi. Lihat grafiknya udah oke. Nah, akan lebih bagus ya, lebih smooth. Udah, itu sih maksud saya. Kalau ada yang kayak semacam patah atau hasilnya nggak smooth, bisa ditambahi datanya. Terima kasih Mbak Claudia. Tapi udah betul caranya gitu, bahwa temperatur diisi dulu, kemudian di solver belakangan gitu ya. Kalau yang tadi kan golsinya satu-satu itu lama. Jadi caranya gitu. Nanti suatu saat kalau ada barisnya banyak, ya kalian total saja semua error di tiap baris. Setelah dapat penjumlahan error di setiap baris, itu yang di solver. Jadi cukup satu sel saja yang di solver dengan mengubah banyak variabel. Kalau dalam hal ini banyak temperatur gitu sih. Oke, ada tanggapan? Silakan. Bisa di stop Mbak kalau sudah selesai. Terima kasih Pak. Oke, karena ini pertemuan terakhir juga ya, nanti tugas ini dikumpulkan, kalian kerjakan, nanti saya minta. Cuma dikumpulkan kapan itu saya infokan lah, kira-kira ya sebelum EAS gitu, supaya kalian mengerjakan dan paham gitu sih. Baik, seterusnya itu kalau nggak ada tambahan, saya cukupkan sampai di sini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak.